Dahulu kala terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Daha. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Raja Kertamarta. Raja memiliki dua orang putri menawan. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan adiknya bernama Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah memiliki tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota Kuhiripan yang bernama Inu Kertapati. Suatu hari, ia mengunjungi kerajaan Daha. Selamat pagi, Ratu Kartamerta. Selamat pagi, Pangeran. Oh, calon menantuku, mari masuk. Mari kita temui Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Ikuti saya. Pagi Chandra Kirana, selamat pagi Dewi Galuh. Selamat pagi Pangeran Inu. Aku mau ke kamar saja. Rasa sombong dan cemburu Dewi Galuh pada Chandra Kirana membuatnya kesal. Kenapa sih Chandra Kirana tuh selalu beruntung? Aku akan memikirkannya. Dewi Galuh yang gelap mata akhirnya pergi ke penyihir untuk membantunya menyingkirkan Chandra Kirana. Apa gerangan yang membuat putri kerajaan datang kemari malam-malam begini? Aku ingin meminta pertolonganmu. Ingin kau mengutuk Chandra Kirana. Nanti akan kuberikan banyak emas untukmu. Pada keesokan harinya, Dewi Galuh bertemu dengan Chandra Kirana di taman istana. Chandra Kirana yang tidak mengetahui perbuatan kakaknya tampak santai di taman. Hingga akhirnya ia bertemu dengan sang kakak. Hai Chandra Kirana. Hai Kak, lihat bunga di sana. Itu bunga yang sering kita tanam. Oh iya ya? Dengan ajaib, sang penyihir jahat muncul di tengah-tengah taman bersama dengan Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Siapa nenek itu Kak? Kukutuk kau menjadi kemas. Penyihir yang jahat mengutuk Chandra Kirana menjadi seekor keong. Chandra Kirana telah berubah menjadi keong emas. Bukan ini akan hilang jika kau bertemu dengan tunanganmu. Tapi sebelum itu, aku akan memusnahkanmu. Dan aku akan mengatakan kepada ibunda bahwa kau telah menghilang. Kenapa dia begitu jahat padaku? Apakah aku pernah menyakitinya? Chandra Kirana yang telah berubah menjadi keong emas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. Kemana sungai ini akan membawaku? Karena tubuhnya yang berwarna keemasan membuat seorang nenek yang berada di tepi sungai untuk mencari ikan melihat Chandra Kirana dan menangkapnya. Wow, apa ini? Aku tidak pernah melihat keong seindah ini sebelumnya. Nenek itu kemudian membawa keong emas ke rumahnya. Dia merawat keong emas di dalam sebuah kanvas. Esokan harinya, tanpa disadari sang nenek, keong emas berubah menjadi manusia. Karena hari sudah siang, nenek pun kembali ke rumah. Aku lupa tadi menyapu halaman. Saat nenek kembali ke rumah, betapa terkejutnya ia melihat halaman rumahnya telah bersih tersapu. Siapa ini yang sudah menyapu halaman rumahku? Keesokan harinya, sang nenek kembali ke danau untuk mencari ikan lagi. Kemudian ketika ia kembali, ia melihat rumahnya telah bersih dan rapi. Nenek yang penasaran memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya. Ia datang dengan mengendap-endap, terdengar suara seseorang sedang menyapu halaman. Kemudian nenek tersebut dikejutkan oleh seorang gadis menawan yang sedang menyapu halaman rumahnya. Siapa gadis menawan ini? Kemudian Chandra Kirana menceritakan semuanya kepada nenek itu. Ia juga mengatakan kepadanya bahwa kutukan itu akan hilang jika ia bertemu dengan tunangannya, Pangeran Inu. Saya juga tidak tahu kapan kutukan ini berakhir. Sabar Kirana, semoga doamu terkabul. Sementara itu di kerajaan Daha, Pangeran Inu ingin mencari tunangannya. Bahkan ia berpura-pura menjadi seorang rakyat jelata untuk mencari ke seluruh negeri. Jangan khawatir ya mulia, saya akan mencari Chandra Kirana sampai ke seluruh penjuru negeri ini. Ketika Dewi Galuh mendengar Pangeran Inu berniat mencari saudara perempuannya, ia memberitahu kepada penyihir. Seketika penyihir itu berubah menjadi gagak hitam, ia terbang mencari Pangeran Inu. Dalam perjalanannya mencari Chandra Kirana, Pangeran Inu tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya gagak hitam yang bisa berbicara. Gagak itu bisa bicara, sepertinya ia akan menemukanku dengan Chandra Kirana. Kemudian Pangeran Inu mengikuti burung gagak yang tidak disadari bahwa burung itu adalah jelmaan dari penyihir yang sengaja membuatnya salah jalan. Dalam perjalanannya, Pangeran Inu berhenti ketika melihat seorang nenek yang bersandar di pohon. Ia melihat nenek itu berwajah pucat. Nenek, apakah kau baik-baik saja? Kau terlihat pucat. Nenek belum makan. Nenek bisa makan makan siangku. Aku bawa lagi untuk diriku sendiri. Terima kasih, anak muda.
Sambil makan, Pangeran Inu menceritakan semuanya kepada nenek tersebut. Pangeran Inu juga menceritakan bahwa ia mengikuti burung gagak hitam yang bisa berbicara. Tanpa diduga, nenek itu mengayunkan tongkatnya, gagak itu pun jatuh dan kembali menjadi penyihir. Jadi burung gagak itu adalah seorang nenek sihir anak muda. Ternyata nenek ini juga seorang penyihir. Ia memberitahu Pangeran Inu bahwa burung gagak itu adalah penjelmaan dari penyihir jahat. Ia juga menyuruh Pangeran Inu untuk mencari Chandra Kirana di desa Dadapan. Sesampainya di desa Dadapan, Pangeran Inu singgah di sebuah rumah untuk meminta minum. Betapa terkejutnya Pangeran Inu, rupanya ia singgah di rumah neneknya yang merawat Chandra Kirana. Chandra Kirana, Pangeran Inu! Nenek dan Chandra Kirana tampak terkejut sekaligus senang melihat Pangeran Inu. Ketika mereka bertemu satu sama lain membuat kutukan menghilang. Chandra Kirana kemudian kembali ke kerajaan Daha. Ia menceritakan semuanya kepada sang ibu. Karena takut mendapat hukuman, Dewi Galuh melarikan diri dari kerajaan Daha dan tidak pernah kembali. Pada akhirnya Chandra Kirana dan Pangeran Inu hidup bahagia bersama. Nenek yang merawatnya juga tinggal di istana.